Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diki Pratama dengan NIM 10321111049. Video ini merupakan tugas mata kuliah penyaliran tambang yang membahas mengenai analisis curah hujan. Pertama-tama, penyaliran tambang merupakan salah satu aspek penting dalam operasi pertambangan, baik dalam skala kecil maupun dalam skala besar. Sistem penyaliran yang baik akan membantu mengendalikan air yang masuk ke area pertambangan, sehingga mengurangi resiko gangguan terhadap aktivitas operasional. Air yang masuk ke dalam tambang dapat berasal dari beberapa sumber, seperti air hujan, air tanah, serta air permukaan yang mengalir dari daerah sekitar. Oleh karena itu, analisis curah hujan menjadi sangat penting dalam menentukan kapasitas sistem penyaliran yang dibutuhkan agar air yang masuk dapat dikelola dengan baik dan tidak menghambat kegiatan pertambangan. Dalam tugas ini dilakukan analisis terhadap curah hujan harian maksimum di suatu lokasi tambang selama beberapa tahun, yaitu dari tahun 2000 sampai tahun 2013. Tujuan dari analisis ini adalah untuk mengetahui pola curah hujan maksimum yang terjadi, menghitung nilai rata-rata curah hujan, serta memperkirakan curah hujan ekstrim yang mungkin terjadi dalam berbagai periode ulang. Dengan mengetahui tren curah hujan, sistem penyaliran dapat dirancang agar mampu mengatasi kemungkinan banjir akibat curah hujan yang tinggi. Selain itu, data ini juga dapat membantu dalam perencanaan kapasitas kolam penampungan, sistem drainase, serta pemilihan jenis pompa yang dapat untuk menangani air tambang. Data yang digunakan dalam analisis ini mencakup curah hujan harian maksimum dari tahun ke tahun, yaitu dari tahun 2000 sampai 2013. Setiap tahun memiliki nilai curah hujan tinggi yang tercatat dalam suatu hari, yang kemudian digunakan sebagai dasar perhitungan. Data ini diolah untuk memperoleh nilai rata-rata curah hujan maksimum tahunan serta penyimpangan dari rata-rata. Penyimpangan ini menunjukkan seberapa besar variasi curah hujan dari tahun ke tahun. Jika variasinya cukup besar, maka kemungkinan terjadinya hujan ekstrim akan lebih tinggi, sehingga sistem penyaliran perlu dirancang dengan kapasitas yang lebih besar untuk mengantisipasi kejadian tersebut. Salah satu metode yang digunakan dalam analisis ini adalah perhitungan periode ulang hujan. Periode ulang merupakan estimasi statistik yang digunakan untuk menentukan kemungkinan terjadinya curah hujan ekstrim dalam suatu jangka waktu tertentu. Misalnya, curah hujan maksimum dengan periode ulang 2 tahun. Berarti curah hujan tersebut diperkirakan terjadi sekali dalam 2 tahun. Sementara itu, curah hujan dengan periode ulang 10 tahun memiliki peluang lebih kecil untuk terjadi. Tetapi ketika terjadi, intensitasnya akan jauh lebih besar dibandingkan dengan periode ulang yang lebih pendek. Dengan metode ini diperoleh estimasi curah hujan maksimum yang dapat terjadi dalam periode ulang 2 tahun, 5 tahun, dan 10 tahun. Berdasarkan hasil perhitungan, dapat kita ketahui bahwa curah hujan maksimum yang terjadi setiap
tahun mengalami fluktuasi. Ada tahun-tahun di mana curah hujan maksimum lebih rendah dari rata-rata. Tetapi ada juga tahun-tahun di mana curah hujan jauh melebihi nilai rata-rata. Oleh karena itu, dalam perencanaan sistem penyaluran tambang penting untuk tidak hanya mengandalkan nilai rata-rata curah hujan, tetapi juga mempertimbangkan kemungkinan terjadinya hujan ekstrim yang dapat meningkatkan volume air yang masuk ke dalam tambang. Jika hanya menggunakan rata-rata curah hujan sebagai dasar perencanaan, sistem sistem penyaliran mungkin tidak cukup kuat untuk menangani kejadian hujan ekstrim yang dapat berkemungkinan menyebabkan banjir serta gangguan operasional atau operasional terganggu sehingga mungkin dapat membuat beberapa kerugian yang dapat terjadi. Kemudian implikasi dari analisis ini dalam sistem penyerahan tambang sangatlah besar. Pertama, hasil perhitungan curah hujan maksimum dapat digunakan menentukan kapasitas drainase yang dibutuhkan agar air hujan dapat dialirkan dengan lancar dan tidak mengenangi area kerja tambang. Saluran drainase harus dirancang agar mampu menampung debit air yang dihasilkan oleh curah hujan ekstrim dalam periode ulang tertentu. Mungkin itu saja yang dapat disampaikan dalam video mengenai curah hujan, dan untuk mungkin ada beberapa yang kurang jelas atau salah, mohon maaf. Cukup sekian dari video ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.